Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denny Majid. Masih di channelnya Denny Majid Channel ya teman-teman. Masih di seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatik. Di pagi kali ini saya mau membahas masalah banyak yang pada kambuh ya teman-teman, karena sekarang ini lagi musim hujan ya, musim batuk pilek. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, sudah agak mendingan, sudah enakan selama 3 bulan, sekarang terkena kayak masuk angin gitu karena batuk pilek, karena sekarang lagi musim penghujan ya teman-teman. Saya juga kemarin juga kena, ini juga masih sedikit agak-agak bindeng ya, pilek juga, tapi alhamdulillah lambung saya masih bisa terjaga ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dibantu di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman sangat membantu pertumbuhan berkembangnya lagi video-video saya. Dan yang sudah bergabung saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang sudah mensubscribe saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya masih tetap menjelaskan buat teman-teman, di sini ini saya bukan siapa-siapa, bukan seorang dokter atau bukan ahli psikolog dan atau bukan ahli penyakit dalam. Saya ini hanya orang biasa, sama seperti teman-teman juga ya, orang yang pernah mengalami penyakit asam lambung beberapa tahun, orang yang pernah mengalami penyakit asam lambung ini. Dan jawaban-jawaban dan keterangan saya itu ya seputar pengalaman saya ya teman-teman, seputar pengalaman saya waktu saya mengalami penyakit asam lambung ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi berikutnya. Banyak di kolom komentar saya itu banyak yang pada terkena sakit flu atau batuk ya, ada yang meriang juga karena lagi musim penghujan, musim pancaroba ya. Di sini juga sama, pada ada banyak yang sebagian ada yang kambuh, ada yang ketakutan juga, dan ada juga yang normal. Tapi bagaimana cara mengatasi batuk pileknya? Oke teman-teman, buat teman-teman saya harap jangan terlalu cemas, jangan terlalu panik, jangan takut ya, karena ini batuk pilek kita ini karena biasa ya teman-teman. Cara mengatasinya ya kita tetap jaga pola makan kita ya, dan sering banyak minum air putih hangat untuk menjaga imun kita juga ya. Buat teman-teman yang bingung cara mengatasinya, jangan bingung, kita biasa aja, yang penting kita jaga lambung kita. Jangan sampai kita mengobati batuk pilek kita, lambung kita menjadi kambuh lagi, menjadi sakit lagi, jadi dada panas lagi, itu lama lagi ya teman-teman. Lebih baik kita melakukan dengan secara alami. Kalau bisa ya teman-teman, kita harus sering berjemur pagi di panas pagi, banyak minum air putih hangat. Kalau memang kita masuk angin itu cukup dikerik aja lah teman-teman, kalau bisa dikerik. Kalau yang biasa, kalau yang nggak biasa ya jangan. Cara alaminya ya kayak gitu aja, kita sering keluar jalan, berjemur, muter, minum air hangat, seringin minum air hangat. Kalau bisa kita, kalau yang pilek-pilek itu ya kita masak air mendidih, menggolak itu kita hirup pakai hidung kita, kita hirup hawanya ya teman-teman, biar masuk dari hidung, kita keluarin dari mulut itu, biar virus-virusnya itu mati, biar lebih ngeplong lagi ya. Saya sih kayak gitu biasanya, yang cara saya alami, karena saya juga tidak minum obat. Bukannya kenapa, karena saya juga kalau minum obat tuh kalau kita nggak jaga-jaga, lambung kita itu bisa sakit lagi, jadi kambuh lagi ya teman-teman. Bukan ya saya juga takut, bukannya takut, kalau kambuh itu kan memang nggak enak lah, kita nganunya lagi lama lagi. Lebih baik kita sembuhin
batuk pileknya kita itu dengan secara alami sebisa kita. Apabila memang kita udah nggak bisa mau minum obat, kita harus kita harus ke dokter aja teman-teman, jangan kita beli obat-obat yang di warung. Karena kalau kita beli obat di warung, kita kan nggak tahu nanti bagaimana di lambung kita itu. Kalau kita ke dokter, kita bisa konsultasi kalau kita ini punya riwayat lambung. Nanti kalau kita dikasih obatnya buat pusing apa batuk pilek itu, kita bisa dikasih obat untuk lambungnya, untuk menjaga-jaga supaya lambung itu tidak terkena dengan obat-obat kimia yang lain ya. Itu kalau memang teman-teman udah nggak bisa gitu ya untuk secara alaminya. Kalau teman-teman pengen memakai obat, harus kita ke rumah sakit atau dokter biar kita bisa konsultasi kalau kita itu punya riwayat asam lambung. Itu ya teman-teman dengan cara obat. Kalau saya dulu juga pernah pakai obat, tapi obat di apotik. Nah, bagaimana cara menahan lambungnya supaya tidak terkena ya teman-teman. Saya dulu tidak ke dokter, tidak ke rumah sakit. Waktu itu saya pernah pakai batuk pilek kayak gini juga. Saya beli obatnya di apotik, obat resmi ya. Cara menahan lambungnya itu, saya sebelum makan itu saya minum makan kunyit dulu ya teman-teman, segede jempol tangan gini lah. Kalau teman-teman nggak bisa dimakan dikunyah, dibersihin, kupas, dicuci, diparut, dimakan dengan ampas-ampasnya. Nah, setelah 5 menit baru kita makan nasi, kita isiin perut kita. Setelah kita makan setengah jam 5 menit atau 10 menit baru kita minum obat sakit kepala atau obat batuk pileknya itu ya teman-teman. Setelah kita habis minum obat itu, jarak 1 jam atau 2 jam, kalau memang lambung kita itu nggak terasa sakit, tidak aman-aman aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada rasa sedikit-sedikit yang nggak enak itu, kita makanin kunyit lagi aja. Saya biasa kayak gitu teman-teman, itu saya cocok kayak gitu. Tapi kalau teman-teman nggak cocok, jangan dilanjutin ya kalau memang sakit. Itu yang saya rasakan waktu itu. Saya juga sekarang ini lagi ngerasain juga kayak teman-teman, seperti kayak batuk. Kalau saya nggak batuk, cuman agak-agak bindeng gitu di hidung, itu agak pilek ya kemarin selama seminggu. Tapi saya biasa aja, saya hadapi dengan cara alami. Karena nanti juga jarak 2 minggu itu batuk pileknya itu bakal hilang ya teman-teman. Biasanya kayak gitu ya. Saya juga ngalamin ini bukan baru sekarang ini. Dulu juga saya pernah ngalami. Waktu belum sembuh juga saya pernah ngalami ya teman-teman. Itu saya juga sangat kesusahan. Karena ya nggak tahu ya teman-teman, waktu itu belum tahu caranya. Jadi saya minum obat itu, jadi ininya sembuh, pileknya, pusingnya, tapi di lambungnya itu kita itu di lambungnya kambuh lagi, nggak enak lagi, nggak nyaman lagi ya teman-teman. Itu yang dulu saya rasain. Tapi setelah saya mengamati dari mentor saya cara-caranya, dengan cara alami, dengan cara kalau alami nggak bisa, dengan cara minum obat juga saya udah bisa. Cara 3 itu ya teman-teman. 1, kita cara alami, kita dengan supaya nggak minum obat, supaya lambung kita tidak ini. Tadi saya udah kasih tahu ya cara alaminya tanpa obat. Kita banyak minum air putih hangat, terusin kita isi perut kita makanin, terus kita kasih uap air mendidih, itu uapnya kita sedot gitu. Kalau misalnya masuk angin kita kerik, dan kita sering berjemur, kita gerak, kita jemur tiap pagi. Itu yang cara alaminya ya teman-teman. Kalau cara yang keduanya, cara yang dengan obat itu kita harus ke dokter atau ke puskesmas lah, pokoknya rumah sakit yang ada dokternya. Kita bisa konsultasi kalau kita punya riwayat lambung, punya penyakit asam lambung, nanti sama dokter dikasih untuk pereda lambungnya ya supaya tidak kambuh. Itu cara yang kedua. Dan cara yang ketiga itu yang setengah alami setengah obat ya teman-teman. Kita beli, misalnya kita nggak mau ke dokter,
takut lah, yang namanya lagi zaman segini kalau takut batuk pilek ini, takut disangkanya nanti COVID lah apalah kayak gitu. Teman-teman mau beli obat, misalnya udah tahu obatnya di kita, teman-teman beli di apotek. Dan kalau mau supaya lambungnya tidak terganggu, teman-teman bisa makan sebelum minum obatnya, sebelum makan minum ngunyah kunyit ya teman-teman, untuk lambung, untuk pereda lambungnya. Kalau nggak bisa dikunyah, teman-teman bisa diparut ya, pakai parut, dimakan pakai sendok, dimakan sama ampas-ampasnya ditelan pakai air ya teman-teman, segelas. Nah jangka 5 menit baru makan, dimakan sudah makan baru minum obat kayak gitu. Itu cara yang ketiga, yang cara tiga setengah alami setengah obat, itu yang saya jalani selama ini ya teman-teman. Tapi untuk sekarang ini saya pakai yang alami, karena yang alami itu memang agak-agak lambat ya, tapi kita kan aman ya teman-teman, karena saya tuh bersabar, yang penting sabar aja, nanti juga lama-lama hilang sendiri. Karena yang kemarin-kemarin 2 kali saya coba dengan alami terus ya. Itu teman-teman yang saya alami selama ini. Buat teman-teman itu jangan cemas, jangan takut lah masalah kemarin ada yang bertanya, ada yang sampai kambuh lagi, ada yang sampai nyolek lagi katanya, karena kemarin udah 3 bulan udah enak, udah nyaman, makan udah enak, terus tiba-tiba datang meriang, panas, pilek, batuk pilek katanya kayak gitu. Jadi dia jadi trauma lagi, jadi sensasinya ada lagi, datang lagi lambungnya dari penyakit itu ya teman-teman. Sebenarnya kita nggak usah terlalu berpikir ya masalah itu ya. Kalau sudah tahu cara-caranya yang tadi saya bilangin, ikutin kayak gitu. Kalau teman-teman mau ikutin cara saya yang 3 itu tadi, silakan. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, itu hak teman-teman ya. Kalau saya sih menjalaninya selama ini kayak gitu. Kayak gini juga nih, saya lagi kurang enak semuanya, lagi pilek, tapi saya menjalaninya ya biasa aja sih. Lambung saya juga sekarang nyaman, aman, yang penting saya bisa aktivitas, yang penting asal nggak batuk gitu. Kemarin saya juga nggak enak badan gitu, badan kayak pada greges, pada kayak meriang. Saya cukup kemarin minta dikerikin sama istri saya, dikerikin tuh, dikerik. Terus masalah ininya batuk, saya nggak ada batuknya, cuma pilek aja gitu ya teman-teman. Saya batuk itu cuma minum air putih hangat, asal minum pagi, siang, malam itu minum air putih hangat terus untuk nganuin batuknya. Dan sering diuap juga teman-teman, pakai air yang mendidih itu, kita masak air mendidih, diuap gitu, kita hirup gitu jarak berapa menit lah gitu, kita hirup dari hidung, buang dari mulut gitu, kita sedot gitu ya teman-teman. Itu bakalan juga membunuh virus-virus yang ada di hidung kita. Itu yang cara yang saya lakukan selama ini. Kecemasan itu ya kita jangan sampai terlalu cemas lah teman-teman. Boleh ya cemas, itu normal, cemas itu normal biasa. Ini penyakit biasa. Biasanya sih yang namanya batuk pilek ini kan musiman ya teman-teman. Kalau kata kita orang kampung ini, kata orang biasa lah, kalau kata saya itu penyakit musiman. Kalau lagi musim hujan, musim panas ini kan biasa kan larinya ya batuk pilek. Tapi kalau di rumah sakit dokter itu kan sekarang beda lagi, dan bilang COVID apalah, karena udah masuk ke ranah rumah sakit. Tapi kalau buat orang kita itu ya penyakit batuk pilek biasa, nanti juga seminggu atau 2 minggu itu udah membaik biasanya ya teman. Tapi kita dengan cara obat ya, dengan tidak pakai obat juga, dengan cara yang alami bisa. Yang penting kita harus rutin, sabar ya teman-teman. Memang agak lambat. Buat teman-teman nggak usah takut, nggak usah gelisah, nggak usah panik. Yang penting lambungnya dijaga dulu, lambungnya ya teman-teman, supaya tidak kambuh lagi. Karena kalau kambuh lagi tuh lama lagi kita. Kalau kita udah bisa ini sih ya mungkin seminggu gitu ya teman-teman. Kalau udah bisa memahami, udah bisa cara-caranya ngambil lambung, itu paling seminggu paling lama. Itu seperti waktu saya kemarin kambuh-kambuh itu, yang saya rasain itu 2 minggu teman-teman. Padahal saya itu udah bisa, udah sembuh total, udah bisa ngapain aja, sudah kemana aja ya teman-teman. Waktu ada kambuh
awal-awal pertama saya kambuh dulu kayak gitu, saya kaget kalau terlalu panik ya waktu itu ya teman-teman. Tapi saya tanganin sendiri, saya pahami sendiri itu semuanya dengan sembuh totalnya itu selama seminggu, hampir 2 minggu ya teman-teman. Seminggu itu pemulihan semuanya, dan mau kedua minggunya itu rasa keliangan rasa itunya, karena waktu itu saya sangat panik banget ya teman-teman. Itu awal-awal waktu saya dulu pernah kambuh, yang kambuh pertama dulu tahun udah lama lah, tahun 2019an kalau nggak salah, pada 2020 gitu. Waktu itu lagi musim-musimnya penyakit COVID itu. Oke teman-teman, buat teman-teman tetap dijaga 3P-nya, pola makannya, pola tidurnya. Musim lagi begini, kalau musim hujan, kalau ada panas, rajin-rajin berjemur ya teman-teman ya, paling 15-30 menit lah, nggak lama kok. Yang penting kita menjaga buat imun kita supaya normal, imun di tubuh kita itu supaya normal lagi ya teman-teman, dan supaya kita nggak terkena batuk pilek kayak gini, meriang ya. Karena kalau batuk meriang itu sangat mengganggu juga, kita bingungan juga ya teman-teman. Takut kita menangani batuk pileknya, nanti lambung kita yang terkena lagi, kambuh lagi. Makanya kita sebelum terkena kita harus menjaganya. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya teman-teman. Itu benar semboyan seperti itu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau mengobati itu kita udah bingung lah kayak gitu. Udah buat teman-teman lah, pokoknya jangan takut, pokoknya anggap biasa, ini penyakit batuk pilek biasa lah gitu. Dan buat teman-teman saya doakan supaya sehat selalu, supaya kuat selalu ya, diberi kesehatan, diberi kesembuhan. Yang masih mengalami penyakit ini cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan seperti semua lagi, dikasih kesembuhan normal lagi seperti dahulu kala ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman juga doakan saya supaya saya sehat terus dan kuat terus ya, dan supaya saya bisa meng-share video setiap hari kayak ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman untuk menemani teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik. Dan buat teman-teman juga jangan lupa dibantu di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman itu gratis, tidak bayar iklan lagi. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini aja video saya. Semoga video saya menjadi wasilah bermanfaat buat teman-teman. Apabila bermanfaat, saya sangat syukur, alhamdulillah. Apabila teman-teman tidak mengikutinya juga tidak apa-apa ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.